Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin mengajak kita semua untuk terampil dalam hidup rohani. Karena seringkali kita kurang paham tentang kehidupan rohani. Karena itu seringkali juga tidak mengerti dan kemudian keliru mengambil langkah. Ada juga yang kemudian memandang kita kurang perhatian terhadap hidup rohani. Padahal seringkali soalnya bukan karena kita tidak mau atau kurang perhatian, tapi seringkali tidak tahu caranya. Tidak terampil dalam hidup rohani. Kita jarang diajari ketika kita sekolah, juga ketika di rumah. Dan karena itu wajar atau tidak mengherankan kalau kita kemudian kurang mengerti dan kurang terampil dalam hidup rohani. Perlu ada beberapa langkah, pegangan yang bisa menolong kita untuk lebih mengerti bagaimana menggeluti perjalanan hidup rohani. Salah satu yang bisa membantu kita adalah the simple path atau jalan sederhana yang ditawarkan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta. Jalan sederhana Ibu Teresa dari Kalkuta itu terdiri dari 6 langkah yang sebetulnya bisa bersifat saling terhubung, bukan linier, tetapi bisa dinamis, maju dan mundur. Keenam unsur itu adalah hening, doa, iman, cinta, pelayanan, dan damai. 6. Untuk hidup damai, jalan sederhana ini sangat penting. Kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera adalah kehidupan yang mengalir dari pelayanan penuh kasih. Kalau ingin damai kita harus melayani. Tapi Romo, saya sudah melayani tapi kok tidak damai. Malah dalam pelayanan seringkali sikut-sikutan. Nah, Ibu Teresa mengatakan coba teliti lagi. Pelayanan itu yang Anda lakukan berdasarkan cinta yang mendalam atau berdasarkan motif-motif yang lain. Kalau pelayanan tidak menghasilkan kedamaian, coba bobot dan kualitas cinta diperdalam. Cinta kepada yang dilayani, cinta kepada Tuhan, dan cinta kepada diri sendiri. Kalau pelayanan itu mengalir dari cinta yang bergelora dan tulus, maka buahnya pasti kedamaian. Tetapi kalau ternyata diteliti bobot cintanya itu tidak sungguh besar, apa yang harus dilakukan? Dan Ibu Teresa mengatakan, coba teliti imanmu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri? Percaya akan kekuatan cinta, kekuatan Tuhan atau kekuatan diri sendiri? Iman. Karena the fruit of faith is love. Kalau iman kita mendalam kepada Tuhan, maka kita akan penuh dengan cinta Tuhan. Dan cinta Tuhan itu mengalir dalam pelayanan. Seperti itu. Kalau misalnya iman kita tidak kokoh dan kuat, seringkali goyah, Ibu Teresa mengatakan, coba teliti hidup doamu. Apakah engkau berdoa sungguh-sungguh atau tidak? Apakah engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, dan dipupuk dalam doa, komunikasi yang intens dengan Tuhan atau tidak? Biasanya kalau iman kurang mendalam, itu karena hidup doanya tidak sungguh-sungguh intensif. Perbanyak doa. Nah, kalau doa itu sulit,
Apa yang harus dilakukan? Coba bertanya diri. Kalau hidup doa tidak sungguh-sungguh intens, bertanya apakah saya hening atau tidak. Karena the fruit of silence is prayer. Coba teliti batin kita dan pikiran kita. Apakah kita muyek atau hening? Batin kita gelisah, khawatir, cemas, atau tenang? Maka perlu keheningan. Nah, di sini peranannya penting sekali. Keheningan adalah sebuah usaha untuk melepaskan banyak hal. Terutama melepaskan pikiran yang muyek, mengikhlaskan, atau menjaga jarak terhadap pikiran yang muyek dengan mengatakan, oke, pikiran muyek, kamu istirahat dulu, nanti aku muyek lagi. Sekarang kamu tenang-tenang dulu, saya mau hening. Nah, dengan menjaga jarak itu akhirnya pikiran-pikiran yang tidak kita perhatikan itu akhirnya menyerah. Wah, semi saya mau mengganggu kamu dengan banyak pikiran, kamu malah bilang nanti saja. Akhirnya pikiran itu luruh sendiri. Lalu ada keheningan pikiran. Tetapi juga keheningan hati. Apakah hati kita itu bergemuruh terus dengan banyak hal yang sungguh-sungguh dirasakan mengganggu. Sakit hati, tersinggung, gelisah, khawatir. Nah, kalau memang bergelora, galau, tenangkan dulu. Hatiku yang galau, sekarang kegalauannya disingkirkan dulu. Sakit hatinya nanti, tidak usah dituruti terlalu banyak, istirahat dulu. Sekarang kita hening. Nah, kalau pikiran itu hening, tenang, hati juga tenang, tidak bergelora, maka keheningan itu kemudian membuahkan doa. Bisa doa dengan lebih tenang. Dan dari doa yang intensif itu muncullah iman yang semakin kokoh. Dari iman yang mendalam itu lahirlah cinta. Dari cinta yang bergelora lahirlah pelayanan penuh kasih. Dan dari situ lahir damai sejahtera. Itu adalah simple path yang sangat sederhana, bisa diakses oleh siapapun, agama apapun, suku apapun, tingkat pendidikan apapun juga. Dan keenam unsur itu bisa dimulai dari manapun juga, kemudian ditelusuri. Intinya adalah sebuah dinamika yang lahir dari keheningan. Berarti penting menata pikiran dan menata hati, supaya kemudian hening dan kemudian bisa berdoa dan tumbuh iman yang mendalam. Dari iman itu lahir kasih, dan dari kasih itu kemudian pelayanan meluap dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, dengan ketulusan, dan damai sejahtera mewarnai hidup kita. Anda hidup damai harus terampil dalam hidup rohani. Dan ada jalan sederhana yang semuanya bisa, yaitu jalan sederhana Ibu Teresa dari Kalkuta. The simple path yang terdiri dari hening, iman, doa, cinta, pelayanan, damai sejahtera. Anda bisa karena Anda tahu caranya. Terutama karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, membimbing kita. Sehingga kita mengerti jalan sederhana yang ditawarkan oleh Ibu Teresa itu. Apalagi kita selalu ditemani Tuhan, ditemani oleh Tuhan yang selalu mencintai kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.